One Punch Man bercerita tentang seorang pria yang bernama Saitama. Dia adalah seorang pengangguran berusia 25 tahun. Suatu hari, dia menghadiri wawancara kerja, namun dia ditolak. Kemudian, ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba di tengah jalan dia dihadang oleh monster kepiting. Monster itu sudah membunuh beberapa orang yang menghalangi jalannya. Dia pun juga mengancam bahwa dia akan membunuh Saitama. Namun, Saitama tidak merasa takut sama sekali. Dia tidak berusaha lari dan dia tidak peduli jika dia mati dibunuh oleh monster itu. Melihat sorot mata Saitama yang suram, si monster kepiting memutuskan untuk tidak membunuhnya. Saitama pun dibiarkan lewat begitu saja. Lagi pula, si monster kepiting sedang mencari mangsa lain, yaitu seorang bocah berdagu peler. Saitama pun melanjutkan perjalanan. Lalu selang beberapa menit, dia bertemu dengan bocah daler. Daler, dagu peler. Seketika itu, Saitama langsung teringat dengan mangsa monster kepiting. Pada awalnya, dia tidak peduli dengan bocah tersebut. Namun, ketika monster itu datang, tanpa sadar Saitama langsung menyelamatkannya. Dia sendiri juga tidak mengerti kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian Saitama dihajar oleh si monster karena sudah menghalanginya. Kejadian ini membuat Saitama mengingat cita-cita masa kecilnya. Dia ingin menjadi pahlawan, bukan karyawan. Lalu dia pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah kejadian tersebut, Saitama berlatih keras agar dia bisa menjadi pahlawan dan melindungi orang lain. Dia melakukan 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan lari 10 km setiap hari. Dia sangat tekun menjalani latihan tersebut. Lalu, setelah 1 tahun, perubahan mulai terjadi pada tubuhnya. Dia mengalami kebotakan di usia muda. Namun, sebagai gantinya, dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Saitama yang sekarang bisa mengalahkan musuh dengan hanya 1 kali pukulan. One Punch! Saitama kini menjadi pahlawan yang selama ini dicita-citakan. Dia berhadapan dengan monster polusi, lalu pertarungan berakhir dengan 1 kali pukulan. Selanjutnya, Saitama berhadapan dengan monster raksasa. Pada awalnya, dia adalah manusia biasa yang sangat terobsesi dengan kekuatan. Karena terlalu ambisius, dia pun menggunakan jalan pintas dengan cara meminum semacam cairan. Berkat cairan itu, dia menjadi raksasa seperti sekarang ini. Saitama sempat dihajar oleh raksasa tersebut, namun semuanya tidak berpengaruh. Kemudian Saitama membalas dengan 1 pukulan dan pertarungan pun berakhir dengan cepat. Sekuat apapun musuhnya, Saitama selalu menang dengan hanya 1 pukulan. Hal ini membuatnya kehilangan satu aspek penting dari manusia, yaitu adalah emosi. Dia sudah tidak bisa merasakan rasa takut, rasa tegang, rasa senang, rasa amarah, dan lain sebagainya. Satu-satunya hal yang tersisa adalah rasa hampa. Sangat berbeda ketika dia pertama kali bertarung dengan monster kepiting. Waktu itu, dia masih merasa gelisah, takut mati, dan marah terhadap monster kepiting karena dia berusaha membunuh anak kecil. Saitama yang sekarang adalah orang yang berbeda. Dia ingin merasakan ketegangan dalam pertarungan. Bahkan, semua itu sampai terbawa dalam mimpi. Meskipun demikian, dia masih tetap memiliki jiwa pahlawan. Dia masih tetap ingin melindungi orang lain dengan kekuatannya. Suatu hari, di kota Z, kota di mana Saitama tinggal, tiba-tiba saja muncul wabah nyamuk. Wabah tersebut menyebabkan beberapa hewan ternak mati dan juga merenggut nyawa manusia. Seorang cyborg bernama Genos segera menuju ke lokasi untuk menyelidiki peristiwa ini. Lalu, dia pun menemukan penyebab dari wabah ini, yaitu adalah monster nyamuk. Genos pun berusaha untuk membasmi monster itu, namun sayangnya dia kalah. Kemudian, ketika Genos hampir terbunuh, tiba-tiba Saitama datang dan menghajar monster tersebut. Seperti biasa, Saitama menang dengan hanya 1 pukulan. Melihat kejadian itu, Genos menjadi sangat mengagumi Saitama. Lalu, dia pun meminta untuk diangkat sebagai murid. Saitama pun tanpa sadar bilang iya. Sebenarnya dia tidak ingin menerima murid. Tapi, karena dia sudah terlanjur bilang iya, akhirnya Genos pun menjadi muridnya. Tanpa disadari, sebenarnya kehadiran Genos memberikan warna baru dalam kehidupan Saitama. Mulai dari sekarang, Genos lah yang akan mengisi kekosongan yang dirasakan Saitama.
Tak lama kemudian, tiba-tiba rumah Saitama diserang oleh beberapa monster. Ada monster serangga, monster singa, dan monster gorila. Sudah jelas, Saitama dan Genos bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Kemudian, mereka mendapatkan informasi bahwa monster yang menyerang mereka adalah utusan dari Rumah Evolusi. Rumah Evolusi adalah semacam laboratorium penelitian yang dibuat oleh seorang ilmuwan bernama Genus. Tujuannya adalah mengembangkan atau menciptakan makhluk hidup baru yang akan melampaui kekuatan manusia. Monster nyamuk yang sebelumnya membuat onar adalah juga hasil penelitian dari Rumah Evolusi. Genus sangat ingin menangkap dan meneliti Saitama semenjak dia membunuh monster nyamuk dengan sekali pukulan. Mengetahui hal ini, Saitama dan Genos segera pergi ke Rumah Evolusi. Sesampainya di sana, Genos langsung menghancurkan gedung Rumah Evolusi. Namun ternyata, markas yang sesungguhnya berada di bawah tanah. Mereka pun segera memasuki markas utama, kemudian mereka dihadang oleh makhluk terkuat hasil penelitian. Pertama, Genos berusaha melawannya, namun lagi-lagi dia kalah. Kemudian, monster itu menyerang Saitama, namun tidak berasa sama sekali. Lalu seperti biasa, monster itu lenyap terkena pukulan Saitama. Kejadian ini membuat Genus berhenti melakukan penelitian. Ambisinya untuk menciptakan makhluk hidup terkuat kini sudah hilang setelah melihat kekuatan Saitama di depan matanya sendiri. Terlebih lagi, yang dilakukan Saitama hanyalah berlatih sekeras mungkin sampai mengalami kebotakan. Artinya, kekuatan sejati bukan berasal dari rekayasa genetik, melainkan kekuatan sejati didapatkan dari disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Anime yang sangat bertolak belakang dengan konsep superhero Marvel. Suatu ketika, kelompok yang menamakan diri mereka Geng Surga mulai membuat kekacauan. Semua anggotanya berisikan orang-orang botak. Pemimpinnya bernama Hammerhead. Tujuan mereka adalah menciptakan utopia di mana masyarakat tidak perlu bekerja untuk bertahan hidup. Mereka mengkritik sistem di mana yang kaya makin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Mereka juga mengkritik kenapa harus membayar untuk makan, kan berbagi juga bisa. Oh my god. Is that communism reference? Jika melihat Kill all the capitalist pig. Mereka pun memulai aksinya dengan menghancurkan gedung milik orang terkaya. Beberapa hari kemudian, aksi dari Geng Surga diberitakan di TV. Parahnya lagi, TV membuat narasi yang menstereotipkan orang-orang botak. Mereka meminta masyarakat untuk waspada terhadap orang-orang botak. Tentu saja situasi ini sangat merugikan Saitama. Dia yang selama ini berusaha menjadi pahlawan, tiba-tiba langsung dicap sebagai penjahat hanya karena botak. Dia pun segera bergegas untuk menangkap Geng Surga. Sementara itu, seorang ninja bernama Sonic juga berniat untuk memburu Geng Surga. Dia juga merupakan pengawal pribadi dari orang terkaya bernama Zeniru. Motivasinya jelas untuk melindungi Zeniru dari incaran Geng Surga. Tak lama kemudian, Sonic pun mulai beraksi. Dia berhasil mengalahkan beberapa anggota Geng Surga. Dia juga bisa dengan mudah mengalahkan Hammerhead. Namun, Hammerhead berhasil melarikan diri. Kemudian di tengah-tengah pelariannya, dia bertemu dengan Saitama. Saitama pun menghajarnya dengan sekali pukulan. Namun kali ini, Saitama tidak membunuh lawannya. Dia hanya menghancurkan armor milik Hammerhead. Saitama sengaja membiarkannya hidup karena dia tahu bahwa Hammerhead bukan sepenuhnya orang jahat. Dia hanyalah orang yang perlu bimbingan saja. Pada akhirnya, Hammerhead dibiarkan lari dan diminta untuk berjanji bahwa dia tidak akan membuat kerusuhan lagi. Tak lama kemudian, Sonic tiba di tempat Saitama. Dia pun tanpa ragu langsung menyerang Saitama. Sonic mengira bahwa Saitama adalah salah satu anggota Geng Surga karena dia botak. Lagi-lagi, stereotip menyebabkan kesalahpahaman yang merugikan Saitama. Lalu, ketika Sonic menyerang, tanpa sengaja, otongnya terkena pukulan Saitama. Untungnya, Saitama masih menahan kekuatannya. Jika tidak, masa depan Sonic bisa dipastikan suram. Setelah itu, dia melarikan diri dan pertarungan pun selesai. Saitama pun pulang dan menceritakan semuanya kepada Genos. Dia sudah lama menjadi pahlawan, namun tidak ada orang yang mengakuinya.
Dan sialnya lagi, dia sempat dianggap sebagai penjahat karena stereotip dari berita TV. Kemudian, Zenos menyarankan Saitama untuk mendaftar ke Asosiasi Pahlawan. Dengan mendaftar ke sana, Saitama bisa menjadi pahlawan resmi. Jika dia tidak mendaftar, sebanyak apapun dia menyelamatkan orang lain, jasanya tidak akan pernah diakui. Seketika itu juga, Saitama langsung memutuskan untuk mendaftar. Dia juga meminta Zenos untuk ikut bersamanya. Keesokan harinya, Saitama mengikuti ujian fisik. Tentunya, dia bisa dengan mudah lulus dari ujian tersebut. Beberapa jam kemudian, semua ujian telah selesai. Zenos berhasil lulus dan dinobatkan sebagai pahlawan kelas S. Kelas S adalah tingkat tertinggi. Mereka yang berada di tingkat S adalah pahlawan-pahlawan dengan jasa besar disertai dengan kekuatan yang luar biasa. Sedangkan Saitama hanya dinobatkan sebagai pahlawan kelas C. Kekuatannya memang sudah diakui, namun semua jasanya tidak diketahui oleh pihak asosiasi. Sementara Zenos langsung dijadikan kelas S karena dia dianggap berjasa dalam membasmi rumah evolusi. Ternyata pihak asosiasi sudah lama mengincar rumah evolusi, namun mereka selalu gagal. Sayangnya, mereka hanya mengetahui perbuatan Zenos. Padahal yang sebenarnya, Zenos bersama dengan Saitama pada waktu melawan rumah evolusi. Di sini juga terungkap awal mula terbentuknya Asosiasi Pahlawan. Secara mengejutkan, Asosiasi Pahlawan dibangun oleh kakek dari bocah Daler. Daler, dagu peler. Waktu itu, si bocah Daler menceritakan bahwa dia sudah diselamatkan oleh Saitama dari serangan monster kepiting. Kejadian itulah yang menginspirasi kakeknya untuk mendirikan Asosiasi Pahlawan. Jadi tanpa disadari, Saitama sudah sangat berjasa bagi kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, dia sama sekali tidak terlihat. Tak lama setelah itu, Saitama dan Zenos melakukan latih tanding untuk yang pertama kalinya. Pada titik ini, Saitama sudah mengakui Zenos sebagai murid. Zenos mencoba bertarung dengan menggunakan seluruh kekuatannya, namun Saitama hanya menghindar saja. Zenos pun memintanya untuk serius dalam latihan ini. Kemudian, Saitama menunjukkan satu pukulan yang membuat Zenos hanya terdiam. Pada titik ini, dia menyadari bahwa level Saitama berada sangat jauh di atasnya. Di saat yang sama, Zenos juga merasa senang karena sudah diterima sebagai murid sekaligus temannya. Semenjak Saitama resmi menjadi pahlawan, kini dia mempunyai tugas wajib. Bagi pahlawan tingkat C yang tidak bertugas selama seminggu, maka nama mereka akan dihapus dari daftar anggota. Namun, sehari-harinya Saitama hanya bersantai. Dia tidak bergerak karena dia tidak melihat ancaman besar seperti monster berbahaya. Saitama tidak mengetahui bahwa pahlawan tingkat C bertugas untuk memberantas kejahatan kecil seperti pencurian, pencopetan, penjambretan, dan lain sebagainya. Mengetahui aturan tersebut, Saitama segera pergi berkeliling kota Z untuk mencari penjahat. Namun, setelah beberapa hari, dia tidak menemukan satu kasus pun. Di hari berikutnya, secara kebetulan dia bertemu dengan Sonic, seorang ninja yang otongnya hampir lenyap. Dia masih penasaran dengan Saitama dan ingin menantangnya bertarung. Kemudian, datang seorang pahlawan tingkat C bernama Tank Top Tiger. Namun dia datang untuk menghentikan Saitama. Ternyata, Saitama dicurigai oleh masyarakat setempat. Banyak orang yang curiga karena Saitama berkeliling kota selama beberapa hari terakhir. Tank Top Tiger mencoba untuk memanfaatkan Saitama sebagai batu loncatan. Dia membuat Saitama marah dan tidak peduli jika Saitama dianggap sebagai penjahat. Yang penting, reputasinya sebagai pahlawan bisa naik sekalipun itu palsu. Lalu, yang terjadi selanjutnya adalah Sonic menyerang Tank Top Tiger hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, Sonic membuat kerusuhan supaya Saitama bersedia menerima tantangannya. Secara kebetulan, Saitama menemukan kejahatan yang selama ini dicari. Dia pun menghajar Sonic dan membuatnya pingsan. Kemudian, Sonic ditangkap dan diserahkan kepada Asosiasi Pahlawan. Atas kejadian ini, Saitama berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai pahlawan. Beberapa hari kemudian, Asosiasi Pahlawan mendeteksi meteor yang akan jatuh ke bumi, tepatnya di kota Z. Mereka meminta pahlawan tingkat S untuk melakukan sesuatu. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mampu mengatasi bencana alam sekelas meteor. Akhirnya, Asosiasi Pahlawan memutuskan untuk pasrah dan melakukan evakuasi penduduk. Namun, berbeda dengan pahlawan pada umumnya, Zenos berusaha untuk menghentikan meteor tersebut. Dia mengeluarkan seluruh energinya, namun semuanya sia-sia.
Tak lama kemudian, Saitama datang ke lokasi. Lalu, dia pun segera menghancurkan meteor tersebut dengan sekali pukulan. Pada akhirnya, meteor tersebut berhasil dihancurkan. Namun, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Setelah dihancurkan, pecahan meteor tersebut menyebar ke seluruh kota. Beberapa gedung memang hancur karenanya. Namun, ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kerusakan dari meteor yang utuh. Dan yang paling penting, tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun, lagi-lagi jasa Saitama tidak diakui oleh masyarakat. Beberapa orang malah justru menyalahkannya karena sudah menyebabkan kehancuran di kota Z. Kejadian ini juga dimanfaatkan oleh Tank Top Tiger. Kali ini, dia memanas-manasi masyarakat untuk membuli Saitama. Dia pun dibuli banyak orang, namun Saitama tetap tegar menghadapinya. Tak lama kemudian, Genos pun datang ke lokasi dan mencoba menenangkan Saitama. Dialah satu-satunya orang yang mengerti apa yang dirasakan Saitama. Meskipun Saitama tidak diakui, namun Genos masih tetap menghormatinya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba monster Raja Laut muncul dan menyerang kota J. Kejadian ini disiarkan di TV dan diketahui oleh Saitama dan Genos. Seketika itu juga, mereka berdua segera bergegas menuju ke lokasi. Saitama dan Genos tinggal di kota Z. Jadi, mereka membutuhkan waktu untuk sampai di kota J. Sementara mereka sedang dalam perjalanan, beberapa pahlawan berusaha bertarung menghadapi Raja Laut. Seorang pahlawan tingkat A bernama Stinger mencoba menghadapi Raja Laut, namun dia kalah. Selanjutnya, Raja Laut berkeliling untuk mencari mangsa baru. Dia bertemu dengan pahlawan kelas A bernama Inazumax atau Lightning Max. Namun, lagi-lagi Raja Laut bisa mengalahkannya dengan mudah. Kemudian, pahlawan tingkat S bernama Pri Prisoner juga mencoba untuk melawannya. Namun, dia juga berhasil dikalahkan. Selanjutnya, Sonic mencoba melawannya. Dengan kecepatan yang tinggi, Sonic cukup bisa mengimbangi Raja Laut. Namun sayang sekali, Sonic tidak diuntungkan oleh kondisi. Tiba-tiba saja turun hujan yang membuat Raja Laut bertambah kuat. Pada akhirnya, Sonic pun memutuskan untuk melarikan diri, karena dia tahu bahwa dia tidak mampu melawan Raja Laut. Setelah itu, Raja Laut menuju ke pusat evakuasi warga. Di saat yang sama, Genos akhirnya sampai di lokasi. Tibalah pertarungan antara Genos melawan Raja Laut. Namun sayangnya, Genos sekalipun juga berhasil dikalahkan. Kemudian, datanglah seorang pahlawan yang ditunggu-tunggu, yakni Saitama. Seperti biasa, dia pun berhasil mengalahkan Raja Laut dengan sekali pukulan. Setelah kejadian tersebut, Saitama naik ke peringkat 1 di tingkat C. Dia pun memenuhi panggilan wawancara di markas Asosiasi Pahlawan. Dia diberi tawaran untuk naik ke peringkat B, karena peringkat 1 tingkat C berhak untuk naik ke tingkat B. Saitama pun memutuskan untuk naik tingkat. Dia sekarang sudah resmi menjadi pahlawan tingkat B. Beberapa hari kemudian, Asosiasi Pahlawan memanggil seluruh tingkat S ke markas pusat. Ada tingkat S peringkat 17, Pri Prisoner. Ada Genos peringkat 16, ada Metal Bat peringkat 15, ada Tank Top Master peringkat 14, ada Flashy Flash peringkat 13, ada Watchdog Man peringkat 12, ada Super Alloy Dark Sign peringkat 11, ada Pig God peringkat 10, ada Drive Knight peringkat 9, ada Zombie Man peringkat 8, ada King peringkat 7, ada Metal Knight peringkat 6, ada Child Emperor peringkat 5, ada Atomic Samurai peringkat 4, ada Bang atau nama pahlawannya adalah Bang Jago, Silver Fang. Selanjutnya di peringkat 2 ada Tatsumaki dengan nama pahlawan Tornado of Terror. Dan di peringkat 1 ada Blaze yang kebetulan berhalangan hadir. Terakhir ada Saitama yang juga menghadiri pertemuan. Bukan karena undangan asosiasi, tapi karena dia diajak oleh Bang dan juga Genos. Mereka semua dikumpulkan karena asosiasi baru saja menerima ramalan bahwa akan ada monster kuat yang akan menyerang bumi. Dan hanya selang beberapa menit, ramalan tersebut menjadi kenyataan. Tiba-tiba saja datang semacam pesawat dari luar angkasa. Seketika itu juga, Saitama langsung bergegas menyerang pesawat tersebut. Dia melubangi pesawat dan masuk sendirian saja. Sementara pahlawan lainnya juga berusaha bertarung dengan alien di jalur darat.
Alien yang mereka hadapi mempunyai kekuatan regenerasi. Meskipun tubuhnya dihancurkan tanpa bersisa sekalipun, tetap saja mereka akan kembali utuh. Untungnya, Metal Bat segera menyadari kelemahan dari para alien. Di dalam tubuh para alien terdapat semacam kelereng. Ketika benda itu dihancurkan, para alien pun langsung lenyap seketika. Pada akhirnya, para pahlawan berhasil mengalahkan pasukan alien. Sementara itu, Saitama akhirnya sampai di pusat kendali pesawat dan bertemu dengan pemimpin tertinggi para alien. Dia adalah penguasa semesta yang bernama Boros. Dia juga merupakan makhluk yang sangat kuat. Tidak ada makhluk lain yang bisa mengalahkannya, dan dia pun merasa bosan karena itu. Sampai pada suatu hari, dia mendapatkan ramalan bahwa ada orang yang bisa membuatnya bertarung dengan semangat. Dan orang itu berada di planet bumi. Sudah jelas, orang yang dimaksud adalah Saitama. Mereka berdua merasakan hal yang sama. Karena mereka terlalu kuat, mereka sampai merasakan rasa bosan. Jadi, tujuan utama Boros datang ke bumi hanyalah untuk merasakan ketegangan dalam pertarungan. Tak lama kemudian, pertarungan pun dimulai. Saitama menyerangnya lebih dulu, namun Boros masih bisa bertahan. Serangan Saitama hanya menghancurkan armornya saja. Boros pun menggunakan seluruh kekuatannya. Seperti yang diharapkan, pertarungan mereka berlangsung cukup sengit. Bahkan, Saitama dihajar hingga terlempar keluar angkasa. Namun meskipun begitu, dia masih baik-baik saja. Saitama pun segera kembali ke bumi. Lalu, dia menggunakan kekuatan penuhnya dalam satu pukulan. Serangan Saitama berhasil membuat tubuh Boros hancur. Bahkan, pukulan Saitama juga membelah langit. Pada akhirnya, Saitama berhasil memenangkan pertarungan. Kedatangan para alien dicatat dalam sejarah sebagai malapetaka besar. Puing-puing dari pesawat alien dipungut oleh Metal Knight. Kemungkinan teknologi dari alien akan dimanfaatkan untuk pengembangan senjata umat manusia. Asosiasi Pahlawan juga membangun kembali markas utama dan merubahnya menjadi benteng baja yang sangat kuat. Pahlawan kelas A sampai kelas S diberi keistimewaan untuk tinggal di markas pusat. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Cerita bersambung di season 2.